Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian tentang tafsir mimpi ini ya. Tafsirul Ahlam ini. Dari kitab Tafsirul Ahlam. Wa man ra'a sabiyan yu'adzinu fa innahu bara'atun liwalidayhi min kadzibin wa buhtanin. Barang siapa yang bermimpi seorang bayi adzan, maka itu bertanda bahwa orang yang bermimpi itu lepas, itu bebas dari orang tuanya min kadzibin wa buhtanin, dari dusta dan fitnah. Artinya dia tidak akan pernah melakukan dusta dan fitnah terhadap kedua orang tuanya. Kisah Isa alaihissalam sesuai dengan kisah Nabi Isa alaihissalam. Isa kan beliau ketika masih kecil kan bisa berbicara, dan bicaranya itu adalah bicara yang benar. Makanya ini disamakan dengan bayi yang adzan. Kebenaran ucapannya disamakan dengan Nabi Isa ketika masih kecil, ketika dia mengungkapkan tentang kebenaran ibunya yang hamil punya anak tanpa seorang suami. Selamat bagi teman-teman yang sudah pernah bermimpi bayi atau anak kecil yang adzan ya, berarti bagus sama orang tuanya ini. Wal adzanu fil hammam ya. Kalau mimpi sedang adzan fil hammam di kamar mandi, la yahmadu, tidak terpuji, dinan secara agama, wala dunyan, dan dunia. Jadi kalau orang bermimpi adzan di kamar mandi, berarti itu agamanya dan dunianya itu tidak terpuji, jelek. Wakila dikatakan innahu yaqudu, sesungguhnya dia itu yaqudu, memimpin atau bermanfaat. Ini ada yang mengatakan qil yang lain. Fa in adzana fil baitil harri, jika orang bermimpi adzan di rumah yang panas, fa innahu yahumul humma nafidhan. Barang siapa yang bermimpi adzan di rumah yang dalam keadaan panas, rumahnya ya panas, maka dia akan ditimpa penyakit demam yang panasnya luar biasa. Fa in adzana fil baitil barid, barang siapa yang bermimpi adzan di rumah yang dingin, fa inno yahumul humma harratan, maka dia juga akan ditimpa penyakit demam yang panas dingin ini yang luar biasa. Wa man adzana ala babi sultan, barang siapa yang azan bermimpi adzan di pintu raja, di pintu penguasa, di pintu pemerintah, fa inno yaqul haqqan, maka dia itu takwilnya ditakdirkan akan berbicara benar. Wa hukiya, dan dikisahkan an Ibnu Sirin, dari tabi'in, ulama yang pakar dalam bidang tafsir mimpi, Ibnu Sirin rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, al-adzanu ya, mimpi adzan itu berarti apa? Mufaraqatu syarikin, tanda perpisahan dengan teman dekat, teman akrab, syarikin. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari. Wa adzanun ya, wa adzanun, pengumuman ya dari Allah dan Rasulnya kepada manusia pada hari haji akbar. Al-ayatu, ayat tersebut, fa in adzana fi kafilatin, barang siapa yang mimpi adzan dalam sebuah rombongan, fa innahu yasruku, maka orang itu sebenarnya akan menjadi pencuri, akan mencuri. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ayyatuhal iru innakum lasarikun, wahai engkau kafilah, engkau rombongan, sesungguhnya kalian itu adalah lasarikun, sesungguhnya seorang pencuri. Wal azanu fil bariyah al awil ma'askari, azan di daratan atau di barak militer, yakunu jasusan, itu tanda bahwa orang yang bermimpi itu akan menjadi mata-mata lisusi bagi pencuri, menjadi mata-mata bagi pencuri. Kalau mimpi adzan di daratan atau di tempat militer, berarti takwilnya dia akan ditakdirkan menjadi mata-mata bagi pencuri. Wa man kana mahbusan, maka jika orang tersebut mahbusan, di penjara, faro'a ka'annau yukimu au yusolli, dan dia bermimpi iqamah dan sholat, ko iman ya,
seraya mendirikan, fa innahu yutlaku, maka dia itu akan dibebaskan. Kalau ada orang di penjara terus kemudian dia bermimpi iqomah dan sholat, berarti itu tanda sebentar lagi dia itu akan dilepaskan dari penjaranya. Di qouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa in tabu wa aqamus sholata, jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat. Al-ayah. Waman ro'a, barang siapa yang melihat, ghairu mahbusin, ya, man itu tidak dipenjara, anu yuqimul iqamah, anu yuqimu iqamatas sholati, dia itu melaksanakan iqamah sholat, fa innau yaqumu lahu, maka kemudian dia itu yaqumu berdiri, lahu bagi orang, amrun rafi'un yahsunus sana'u alaihi, rafi'un tinggi, yahsunu yang bagus, as-sana'u pujian alaihi kepada orang. Artinya kalau orang itu tidak dipenjara terus dia kemudian bermimpi sedang iqomah sholat, maka itu tanda bahwa orang itu akan melaksanakan satu perkara penting yang tinggi yang akan mendapatkan pujian dari banyak orang. Waman ro'a ka'annahu aqama ala babi darihi fawqa saririn fa innahu yamutu. Naudzubillah min dzalik. Barang siapa yang bermimpi dia itu iqamah di depan pintu rumahnya, di atas kasurnya, itu tanda bahwa dia itu akan segera mati. Naudzubillah min dzalik. Waman ro'a ka'annahu yu'adzinu ala sabilillah wal la'bi salib aqluhu. Barang siapa bermimpi azannya dibuat mainan dan senda gurau, itu tanda akalnya akan segera hilang. Bisa jadi sinting dia, bisa pikun, pelupa, atau hilang kesadarannya. Itu tanda ya. Takwilnya seperti itu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa idza nadaitumus sholata takhuduha, wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwa wa la'iba, zalika bi annahum qaumul, bukan kauman, qaumun la yaqilun. Ketika kalian mengajak mereka untuk sholat, mereka menjadikan sholat itu senda gurau, permainan, karena mereka itu merupakan kaum yang hilang akalnya, tidak berakal. Wahukia an Daniel Sogir, ya, dikisahkan dari Daniel Sogir, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, man ro'a ka'annahu azzana wa aqama wa shalla faqad tamma amalu. Barang siapa yang bermimpi dia itu azan, iqamah dan sholat, berarti tanda bahwa sempurna amalnya, sempurna pekerjaannya, sukses usahanya. Wa huwa dalilul mauti, dan itu merupakan dalil kematian. Jadi kalau orang azan, iqamah lalu sholat, berarti sudah sempurna pekerjaannya. Kalau sudah sempurna berarti apa? Ya sudah, tinggal menunggu kematian. Waman sami'a azanan fis suqi fa innahu mautu rajulin min ahli tilkas suqi. Barang siapa yang mendengar adzan di pasar, berarti akan ada orang yang di pasar itu yang akan mati. Waman sami'a adzanan, barang siapa yang mendengar adzan, yakrahuhu, yang dia benci kepada adzan tersebut, fa innahu yunadi alaihi fi makruhin, maka dia akan dipanggil dengan nama-nama yang dia benci. Maka dia akan dipanggil dengan apa yang dia benci. Ya, mungkin diberi gelar yang jelek oleh orang, dipanggil dengan sebutan yang tidak dia suka, begitu. Qala Ustaz Abu Sa'id, al-aslu fi hadzal bab. Ini rumusnya ya. Rumus takwil mimpi dalam urusan adzan. Al-aslu fi hadzal bab, dasar di dalam bab ini. Al-adzanu, adzan, idza ra'ahu man huwa ahlun lahu kana mahmudan. Jika orang yang melihat adzan dan dia itu adalah ahli adzan, suka adzan, maka dia termasuk orang yang terpuji.
idza adzana fi maudhihi, jika dia adzan di tempatnya yang bagus. Wa idza ra'ahu, jika ia melihat hu kepada orang yang adzan, ya, man laisa bi ahlin, yang bukan ahli adzan, aw ra'ahu fi ghairi maudhihi, fi maudhihi, atau orang itu adzan di bukan tempatnya adzan, karena makruhan, maka berarti dia itu akan dibenci. Fa in adzana fi mazbalatin, jika kemudian dia mimpi adzan di tempat sampah, fa innahu yad'u ahmaqu ila sulhi, berarti tanda bahwa dia itu akan mengajak orang bodoh, orang dungu, ila sulhi, kepada perdamaian. Wala yaqbalu minhu, dan orang yang dungu itu tidak akan pernah menerima ajakannya. Wa in adzana fi baitin, jika dia bermimpi adzan di rumah, fa innahu yad'u imra'atan ila sulhi, dia akan mengajak perempuan untuk berdamai. Fa in adzana muta'ajjiron, fa innahu yaghsha imra'atan. Wa hukiya, dan diceritakan, anna rajulan, sesungguhnya laki-laki, ata Ibnu Sirin, mendatangi Ibnu Sirin. Faqala, kemudian dia bercerita, wahai Ibnu Sirin, ra'aitu ka'anni u'adzinu, saya itu bermimpi sedang adzan. Faqala tahujju, maka itu tanda, kata Ibnu Sirin kepada orang yang cerita itu tanda kamu itu akan segera naik haji. Wa atau akhar, datang kemudian orang lain. Faqala, kemudian dia juga cerita tentang mimpinya. Apa mimpinya? Ra'aitu ka'anni u'adzinu, sama mimpinya. Wahai Ibnu Sirin, saya bermimpi seolah-olah saya sedang adzan. Faqala tuqta'u yadak, tangan kamu itu akan dipotong. Beda ini, satu mimpi tapi beda makna. Qila lahu, kemudian ada orang yang bertanya kepada Ibnu Sirin, kaifa farraqta bainahuma, bagaimana kamu bisa membedakan atau memberikan penakwilan yang berbeda terhadap keduanya, padahal keduanya itu memiliki mimpi yang sama. Qala, Ibnu Sirin berkata, ra'aitu lil awwali sima hasanatin, saya itu melihat orang yang pertama itu tanda kebaikan, orangnya orang baik. Fa'awwaltu, maka kemudian saya menakwili dia itu akan segera berangkat haji. Wa'adzin fin nasi bil hajj, panggillah manusia untuk naik haji. Wa ra'aitu litsaniyah sima ghairu shalihah, sementara saya melihat orang yang kedua itu tanda bahwa dia itu bukan orang soleh. Fa'awwaltu isman, fa'awwaltu, maka saya menafsiri, summa azzana mu'adzinun ayyuhal iru innakum lasarikun, maka kemudian memanggil orang yang memanggil, wahai kamu para kafilah, para kelompok, sesungguhnya kalian itu termasuk orang yang mencuri. Orang mencuri itu kan kisosnya, ya, hatnya itu kan dipotong dua tangannya. Itulah kecanggihan Ibnu Sirin yang memberikan takwil terhadap satu mimpi yang sama tapi dengan dua takwil yang berbeda. Demikian, semoga bermanfaat.